Dunia militer Indonesia kembali berduka. Helikopter jenis Bell 205 milik TNI Angkatan Darat jatuh menimpa permukiman di Dusun Kowang, Kalasan, Sleman. 3 korban tewas dalam insiden ini. Bulan Februari 2016 lalu, pesawat latih milik TNI Angkatan Udara jenis Super Tucano jatuh di pemukiman padat penduduk di Malang. Akibat insiden tersebut, 4 orang tewas. Musibah yang dialami alat transportasi memang bisa menimpa siapapun, termasuk transportasi militer. Namun jika kejadian memilukan ini kerap berulang, apa sesungguhnya yang sangat mendesak untuk dibenahi dalam menjamin kelaikan alutsista udara kita? Untuk membahasnya telah ada bersama kami di studio pengamat militer Susaning Tias Kertopati dan anggota Komisi 1 DPR RI Syarifuddin Hasan. Selamat malam Ibu Nuning, selamat malam Pak Syarif. Malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Baik, kita tentunya berduka atas beberapa kejadian yang menimpa tentunya dengan alat alutsista kita yang itu antara lain kemarin baru-baru ini jatuh pesawat helikopternya. Namun kalau misalnya kita melihat sepanjang 2016 ini saja sudah ada 2 kejadian dan sudah menimbulkan korban tewas yang tidak sedikit. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah memang, saya akan ke Pak Syarif terlebih dahulu, apakah memang ini menggambarkan bahwa kita tidak laik dalam hal misalnya pengadaan alutsista di negara kita? Pertama-tama saya ingin tegaskan kembali, kita harus memberikan rasa empati dan duka yang sangat dalam terhadap warga TNI Angkatan Udara. Dan sekali lagi ini tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh terulang lagi. Nah, kalau kita mengamati sebenarnya postur kekuatan TNI kita, khususnya Angkatan Udara itu sangat memprihatinkan, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas itu, dan justru itulah pemerintah seharusnya memiliki program. Nah, program yang sudah ada sebenarnya pada zaman SBY itu adalah memenuhi minimum essential force yang harus dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana agar peningkatan sumber daya manusia. Terus yang ketiga adalah politik anggaran. Politik anggaran ini kebijaksanaan dalam hal mengalokasikan peremajaan ataupun pengadaan alutsista itu juga merupakan prioritas. Karena ini betul-betul merupakan suatu program prioritas dari pemerintah. Minimum essential force itu yang pertama sudah dilakukan, namun minimum essential force yang kedua belum sempat. Saat ini sebenarnya periodenya harus dilanjutkan, tetapi lagi-lagi ini terbentur sama dengan anggaran. Nah, anggaran yang ada di TNI itu sangat-sangat kecil apabila dibandingkan secara keseluruhan. Jadi politik anggaran, kemampuan negara memang di sini kelihatannya memang tidak memprioritaskan kepada alutsista. Sementara saya ingat betul Presiden Jokowi pernah mengatakan akan meningkatkan anggaran TNI alutsista untuk mendukung supaya alutsista kita semakin disegani di negara-negara regional Asia Tenggara khususnya. Tetapi ternyata implementasinya adalah tidak demikian, ya kan? Anggaran untuk TNI untuk tahun 2016 ini tidak lebih dari 104 triliun, itu pun dibagi 5. Ya kan, 5, jadi dapat dibayangkan rata-rata hanya sekitar 23-25 triliun per angkatan, dan ini sangat kecil sekali. Bahkan DPR Komisi 1 pernah mengembalikan usulan yang dilakukan oleh TNI, pengajuan anggaran, kami menolak, kami ingin agar lebih banyak. Kami ingin agar paling tidak 200 triliun. 200 triliun. Ya, dan ini dengan demikian bisa dilakukan peremajaan, maintenance, dan pembinaan untuk sumber daya manusia. Nah, 3 faktor ini kalau kita perhatikan, itu pasti kita akan dapat menghindari hal-hal jatuhnya pesawat, tidak terpeliharanya pesawat, peremajaan pesawat. Ini bisa kita lakukan secara komprehensif, dan itu tidak bisa dilakukan saat ini dengan kondisi sekarang. Lagi-lagi politik anggaran ini yang menurut hemat kami itu tidak menggambarkan terhadap prioritas program. Salah satu contoh ya, saya ingin gambarkan, sebenarnya pemerintah memiliki kemampuan yang banyak. Pertama, ini subsidi BBM sudah hilang, sudah habis. Yang kedua, ada politik anggaran di mana penyertaan modal negara kepada BUMN itu sekitar kurang lebih hampir 46 triliun. Itu sesuatu hal yang sebenarnya belum prioritas. Jadi bahwa itu perlu, yes.
tetapi menempatkan sesuatu prioritas itu adalah yang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Nah, kalau ini dilakukan, maka saya harapkan kekuatan daripada TNI kita, khususnya TNI Angkatan Udara, itu akan betul-betul dapat lebih baik lagi, dan kecelakaan demi kecelakaan ini dapat kita hindari. Dan sekali lagi tidak boleh terjadi. Betul sekali, itu tidak boleh terjadi lagi pastinya. Nah, Ibu Nuning, kalau kita lihat tadi sudah beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Syarif, tapi mungkin yang paling utamanya adalah tadi tentang anggaran. Nah, apakah memang itu saja yang bisa kita andalkan untuk bisa membenarkan atau membenahi kelaikan dari alutsista kisah? Saya rasa kita melihatnya dalam kerangka yang lebih besar lagi ya, Mbak Valerina. Anggaran itu memang suatu hal yang penting, dan itu sebuah keniscayaan bahwa suatu pencapaian alutsista yang baik dengan satu komponen-komponen yang mumpuni, juga elemen-elemen pendukung yang mumpuni, itu memang sangat menentukan yang namanya anggaran itu. Tetapi ada hal juga yang penting, yaitu satu visi pertahanan. Jadi baik itu Menteri Keuangan maupun Bappenas harus satu visi pertahanan, harus memiliki visi pertahanan. Jadi satu visi untuk membangun pertahanan kita, sehingga kita bukan hanya memiliki efek gentar kepada negara-negara tetangga dan kepada negara-negara lain, mengingat eskalasi ancaman juga di Laut Cina Selatan dan di laut lepas kita, juga di teritorial kita tetap ada, dan eskalasi itu fluktuatif, sehingga saya rasa selain anggaran itu penting, juga alokasi dana dari anggaran yang didapat dari APBN maupun non APBN. Selama ini kan berbagai macam pihak, utamanya apabila ada kejadian kecelakaan, publik mengatakan bahwa kok TNI tidak juga menjadi lebih baik, masih ada juga yang jatuh dan lain sebagainya. Apalagi kemarin suasana Idul Fitri, dan itu juga untuk kepentingan pengawalan presiden. Hal ini saya rasa mungkin jangan menjadi sebuah pembahasan penting ketika ada kecelakaan saja. Ini harus dibenahi, dan ini memang ketika ada semacam ada hal yang terjadi, itu harus menjadi trigger dimanfaatkan bagi perbaikan ke depan seperti apa. Masalahnya kita ini kan ketika kita menerima anggaran, alokasinya itu yang harus menjadi suatu sorotan. Tidak mungkin kita hanya memperhatikan pembelian alutsista, modernisasi dan lain sebagainya, tanpa kita melihat pengembangan dari para pengawak, yaitu para prajuritnya, kesejahteraannya, pendidikannya, dan juga lebih daripada itu, tidak mungkin dilakukan satu perbaikan di dalam tubuh TNI bila komunikasi politik di dalam jajaran terkait, ya, itu dari Mabes TNI, matra-matra terkait, dan juga Kemenhan, itu kurang harmonis atau tidak sejalan. Oke, baik. Kita break dulu, tapi nanti mungkin Ibu bisa juga menjelaskan. Tadi Pak Syarif sempat mengatakan bahwa idealnya mungkin sekitar 200 triliun ya Pak untuk anggaran per tahun, yang nanti mungkin Ibu bisa jabarkan apakah memang itu sudah sesuai atau sebenarnya bahkan lebih dari 200 triliun itu. Nanti kami bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda.